Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep es krim yang sangat cocok banget dijadiin salah satu menu lebaran tahun ini. Karena es krim ini tuh andalan banget di rumah aku. Biasanya kalau aku kumpul-kumpul keluarga gitu, aku pasti buat es krim ini. Karena menurut aku es krim ini tuh cara pembuatannya tuh gampang, irit di modal, dan hasilnya begitu melimpah banget. Ini tuh warnanya banyak banget, pasti anak-anak suka. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus, dan pastinya videonya jangan di-skip ya. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang udah penasaran banget, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah susu UHT, aku pakai yang full cream, gula pasir, SP, tepung maizena, terus di sini ada pop es rasa permen karet, pop es rasa mangga, pop es rasa cappuccino, dan yang terakhir pop es rasa stroberi. Gampang banget ya teman-teman, ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin panci, lalu masukkan susu UHT. Untuk susu UHT-nya ini aku pakai 1 liter aja atau kurang lebih 1000 ml ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat lebih banyak bisa ditambahin susu UHT-nya. Langsung aja aku masukin semuanya. Setelah masuk, kita langsung aja lanjut kasih gula pasir. Untuk gula pasirnya ini aku pakai 20 sendok makan atau kurang lebih 200 gram ya teman-teman. Langsung aja aku sendokin seperti ini. Pakai ukuran sendoknya tuh sendok munjung seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di video. Dan setelah gulanya masuk, aku langsung aja kasih tepung maizena. Aku pakai merek yang seperti ini ya teman-teman. Ini 200 gram. Langsung aja aku buka. Ini nggak aku pakai semuanya. Aku cuman pakai 4 sendok munjung seperti ini. Ini udah selesai. Jika udah masuk semuanya, kita langsung aja masak. Masak pakai api yang benar-benar kecil dan jangan lupa sambil diaduk-aduk supaya permukaannya tidak gosong ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai gulanya larut, sampai benar-benar larut dulu, baru kita aduk pelan-pelan. Aduk adonannya sampai mengental dan mendidih ya teman-teman. Ini kita tunggu dulu dia sampai mengental dan mendidih. Ini adonan aku udah mulai berat gitu, ini udah kayak mengental gitu. Jika menurut teman-teman adonannya udah mengental dan mendidih seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin kompornya dan diemin beberapa saat adonannya. Jadi kita diemin dulu sampai sedikit dingin, baru kita masukkan ke dalam baskom ya teman-teman. Di sini aku udah siapin baskom, langsung aja aku tuang adonan yang udah kita dinginkan tadi. Ini aku masukin semuanya jadi satu kayak gini aja ya teman-teman. Jadi nggak aku pisah-pisahin, nanti aja aku pisah-pisahinnya. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin ke dalam kulkas. Kalau menurut teman-teman adonannya masih panas, jangan langsung dimasukin ya teman-teman. Dan setelah aku kulkas kurang lebih 12 jam, ini dia hasilnya. Ini aku kulkasnya agak sedikit padat gitu. Langsung aja aku bagi 4 seperti ini ya teman-teman. Ini tuh kayak adonannya tuh aku emang sengaja buat yang bener-bener beku banget, jadi nggak setengah beku lagi. Aku buat beku, setelah itu kita bagi 4 ya. Di sini aku udah ada baskom 3 gitu. Baskomnya juga sengaja aku buat pelangi karena aku mau buat es krim pelangi gitu. Dan ini udah jadi 4 bagian. Setelah itu kita mixernya satu-satu ya teman-teman. Yang pertama aku bakalan ancurin dulu adonannya. Kurang lebih seperti ini. Ini agak keras itu karena tadi aku tuh kayak nge-freezernya gitu agak lamaan gitu teman-teman. Nggak terasa besok ini udah lebaran. Jadi buat teman-teman yang nggak nonton video aku sebelum ini, langsung aja aku ucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kesalahan aku yang disengaja ataupun tidak disengaja. Buat teman-teman yang mengucapin selamat lebaran buat aku, langsung aja komen di bawah.
Ini kayaknya adonan aku udah mulai hancur. Jika udah hancur seperti ini, kita bisa langsung masukkan pop ice rasa stroberi ya teman-teman. Ini sesuai selera masing-masing. Kalau teman-teman mau diganti pakai rasa apa aja juga boleh. Dan setelah dimasukin, aku langsung aja mixer pakai kecepatan rendah. Aku pakai kecepatan 1 aja. Mixer adonannya sampai tercampur rata dan tidak bergerindil ya. Setelah menurut teman-teman adonannya tercampur rata dan tidak bergerindil seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin SP-nya. Di sini aku udah ada SP. Ini untuk SP-nya aku pakai 300 gram, tapi aku bagi 4 ya teman-teman. Ini kurang lebih aku pakai 7,5 gram. Langsung aja aku masukin seperti ini. Kalau menurut teman-teman warnanya kurang cantik, bisa ditambahin untuk pewarnanya. Karena menurut aku ini warnanya jelek banget, jadi aku tambahin pewarna ya teman-teman. Di sini aku udah ada warna merah tua gitu. Kalau teman-teman mau pakai warna merah aja juga gak apa-apa, sesuai selera masing-masing. Setelah itu kita langsung aja mixer. Untuk pewarnanya aku agak banyakkan supaya warnanya cantik. Ini kita mixer kurang lebih 5-10 menit pakai kecepatan penuh ya. Buat teman-teman yang suka sama resep es krim aku kali ini, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya teman-teman. Ini es krim aku udah ngembang gitu dan warnanya juga udah pucat. Jika menurut teman-teman warnanya udah pucat dan berjejak seperti ini, teman-teman bisa langsung matiin mixernya. Ini langsung aja aku matiin ya teman-teman mixernya. Dan setelah dimatiin seperti ini, aku bakalan cuci dulu mixernya dan aku bakalan lanjut untuk rasa berikutnya. Di sini aku udah siapin adonan yang lainnya. Aku langsung aja ancur-ancurin seperti ini ya teman-teman. Setelah adonannya hancur seperti ini, langsung aja aku masukin pop es rasa cappuccino. Dan setelah masuk semuanya, aku langsung aja mixer seperti yang pertama tadi. Ini kita mixer pakai kecepatan rendah. Ini nggak pakai kurang lebih gitu, pokoknya kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut kasih pewarna. Untuk pewarnanya, untuk cappuccino aku pakai warna coklat aja, kurang lebih seperti ini. Beberapa tetes gitu, banyak tetes aku ngasihnya. Dan untuk SP-nya masing-masing adonannya itu aku pakai kurang lebih 7,5 gram. Dan setelah masuk semuanya, kita langsung aja mixer adonannya sampai warnanya pucat dan berjejak seperti ini ya teman-teman. Dan setelah pucat berjejak seperti ini, kita bisa langsung next ke adonan berikutnya. Ini aku udah ancurin gitu dan langsung aja aku kasih pop es rasa mangga. Kalau teman-teman mau ganti rasa juga boleh, bisa pakai rasa apa aja. Ini kita mixer dulu sampai lembut dan tidak bergerindil. Kita ulangin sampai adonannya habis ya teman-teman. Jangan lupa dikasih pewarna. Untuk pewarnanya ini opsional. Kalau teman-teman pengen lebih sehat, bisa di skip untuk pewarnanya. Jangan lupa dikasih SP juga biar ngembang maksimal sesuai yang kita harapkan. Ini kita mixer lagi. Warnanya tuh bener-bener cantik-cantik teman-teman yang aku pilih ini. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh warnanya kayak strong gitu. Dan ini udah selesai, aku bakalan next untuk yang rasa permen karet. Dan ini langsung aja aku kasih rasa permen karet ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka permen karet, bisa pakai rasa vanilla blue. Itu menurut aku rekomendasi banget sih, itu enak pol. Cuman karena kemarin aku belinya permen karet, salah beli gitu. Tapi nggak apa-apa, ini rasa permen karet juga enak banget kok. Kalian wajib coba juga rasa permen karet ini. Dan ini udah selesai ya teman-teman. Sorry banget, yang permen karet ini aku nggak punya pewarna biru, jadi nggak aku kasih pewarna. Jadi warnanya tuh kayak sedikit soft gitu, beda dari yang lainnya. Dan jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung siapin cup. Untuk cupnya ini aku pakai ukuran 90 ml ya teman-teman. Langsung aja kita isi kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman nggak tahu beli cupnya ini tuh di mana, teman-teman bisa pakai bento aja, jadi kayak kotak makan gitu. Itu menurut aku juga sama aja, cuman karena aku tuh pengen buat simple gitu teman-teman. Kalau ditaruh di bento kan kalau mau makan butuh tempat lagi, jadi daripada seperti itu aku langsung aja masukin ke dalam cup-cup kecil seperti ini, jadi biar lebih simple gitu. Lakukan hal yang sama sampai es krimnya habis ya teman-teman.
Ini aku ngisinya itu kayak per warna gitu, jadi nggak aku random kayak yang kemarin. Jadi kayak aku buat warnanya tuh sama seperti ini. Jadi yang kuning-kuning, yang biru-biru, dan yang yang coklat-coklat dan yang merah-merah. Seperti ini aja kurang lebih. Ini tuh kira-kira hasilnya kurang lebih tuh 68 gitu teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di video. Hasilnya secantik ini setelah aku packing semuanya. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin ke dalam freezer kurang lebih 8 jam, dia bakalan beku. Dan setelah 8 jam ini dia hasilnya. Aku langsung aja cobain ya teman-teman. Karena ini tuh aku agak lamaan gitu ngediemin di luar, jadi hasilnya agak sedikit encer ya teman-teman. Ini tuh sedikit awet, cuman pas ngediemin di luar kulkas itu aku agak lamaan, jadi sorry banget ya teman-teman. Dan tanpa berlama-lama aku langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, enak parah, dan ini tuh benar-benar super lembut banget. Kalian wajib coba resep yang aku buat ini karena menurut aku top banget. Ini tuh andalan waktu aku lebaran kayak gini. Jadi buat teman-teman yang pengen banget dan suka banget es krim, langsung aja dicobain. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau nonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.